Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar asuhan kebidanan, di mana sekarang kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat, yang kelima, tentang faktor yang mempengaruhi kehamilan. Untuk yang pertama, faktor yang mempengaruhi kehamilan itu saya sambil membaca slide ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehamilan seperti faktor fisik, kemudian faktor fisik yang pertama, dan yang kedua adalah faktor psikologis. Untuk faktor fisik selama ibu menjalani sebuah kehamilan, dia dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu status kesehatan, status gizi, dan gaya hidup. Yang pertama kita bahas adalah status kesehatan. Status kesehatan seorang ibu hamil dapat diketahui dengan cara dia memeriksakan dirinya dan kehamilannya ke tenaga kesehatan terdekat, bisa ke puskesmas, klinik bersalin, atau ke poliklinik kebidanan, ataupun ke praktek mandiri bidan, dan dilakukan secara rutin di tempat pelayanan kesehatan tersebut minimal 4 kali, yaitu 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 2 kali di trimester 3. Kemudian yang kedua adalah status gizi, di mana status gizi di sini mempengaruhi akan kecukupan gizi seorang ibu dalam menjalani kehamilannya. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan nutrisi yang adekuat sangat mutlak dibutuhkan oleh ibu hamil agar seorang ibu hamil tersebut dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin atau bayi yang dikandungnya, dan persiapan ibu untuk menghadapi persalinan dengan aman. Karena jika seorang ibu hamil mengalami salah satu kekurangan gizi, salah satu bisa mempengaruhi dari janin ataupun keadaan nanti pada saat dia persalinan. Misalnya adalah ibu hamil tersebut mengalami kekurangan darah atau anemia yang bisa membahayakan janin, serta nanti pada saat persalinan bisa muncul komplikasi, misalnya adalah perdarahan postpartum. Kemudian kebutuhan gizi seorang ibu hamil akan meningkat lebih tinggi dibandingkan saat sebelum dia hamil, dan kebutuhan tersebut semakin bertambah pada saat ibu tersebut melalui proses laktasi atau menyusui. Kemudian bagaimana kita sebagai nakes bisa mengetahui apakah ibu tersebut cukup gizinya atau tidak? Bisa diketahui dari pemantauan berat badan, kenaikan berat badan ibu hamil tersebut. Nah, di sini tugas seorang bidan adalah memberikan pendidikan kesehatan atau informasi kepada ibu hamil tentang makanan apa saja yang baik dikonsumsi oleh ibu selama dia hamil, yang dapat meningkatkan gizi dari ibu tersebut. Nah, di sini selain untuk perkembangan bayi, kemudian persiapan persalinan, gizi pada ibu hamil juga perlu dipenuhi agar terutama dalam menghadapi ibu dalam masa nifas nanti, terutama untuk menyusui. Kemudian jika seorang ibu mengalami kekurangan nutrisi, itu bisa menyebabkan beberapa hal patologis seperti anemia, kemudian abortus, kemudian partus prematur, kemudian inersia uteri, yaitu di mana otot-otot uterus tidak bisa berkontraksi sehingga bisa menyebabkan perdarahan. Kemudian perdarahan pasca persalinan, dan bisa menyebabkan sepsis puerperalis. Sepsis puerperalis itu adalah infeksi yang terjadi pada saat masa nifas. Kemudian di slide berikutnya, yaitu di slide yang ke-7, di situ ada tabel tentang kebutuhan ibu hamil akan zat makanan pada saat ibu dalam keadaan tidak hamil, hamil, dan menyusui. Coba perhatikan di file kalian masing-masing. Di situ tampak 4 tabel, di mana ada kebutuhan kalori dan zat makanan, kemudian
tidak hamil, hamil dan menyusui. Anda perhatikan bahwa kebutuhan baik dari kalori, protein, kalsium, zat besi sampai dengan vitamin C adalah meningkat. Oleh karena itu, untuk memenuhi kecukupan itu sebaiknya ibu hamil maupun menyusui tetap meningkatkan asupan makanannya, terutama yang bergizi. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup. Gaya hidup juga bisa mempengaruhi kondisi seorang ibu selama menjalani masa kehamilan. Yang pertama adalah perilaku yang buruk. Misalnya adalah seorang ibu yang mempunyai kebiasaan untuk mengkonsumsi alkohol. Nah, di sini jika ada seorang ibu hamil yang secara terus-menerus mengkonsumsi alkohol, itu bisa berhubungan dengan dosis yang akan menyebabkan berbagai masalah yang serius yang bisa meningkatkan resiko pada ibu hamil tersebut. Misalnya adalah aborsi atau keguguran, kemudian ibu bisa melahirkan prematur, kemudian berat badan bayi yang dilahirkan akan rendah, dan bisa mengalami komplikasi selama masa persalinan, dan fetal alcohol effect atau bayinya mendapatkan dampak dari konsumsi alkohol yang berlebihan. Kemudian yang kedua, selain konsumsi alkohol, yang kedua adalah merokok. Sekarang banyak kita jumpai, banyak sekali seorang perempuan yang merokok di tempat umum. Ya, kita sering melihat di mall, kemudian atau di restoran atau di kafe, di mana seorang perempuan sudah merasa bebas dan merasa tidak malu untuk merokok di tempat umum. Nah, di sini jika seorang ibu hamil mempunyai kebiasaan merokok, itu bisa merugikan dirinya dan bayinya. Bayinya bisa menyebabkan kekurangan oksigen, kemudian racun yang dihisap oleh bayi melalui rokok tersebut dapat ditransfer melalui plasenta masuk ke dalam tubuh bayi. Kemudian pada ibu hamil yang dengan merokok berat, maka kita harus waspada bahwa dia akan muncul resiko-resiko seperti abortus, kelahiran prematur, kemudian BPLR, bahkan kematian janin. Kemudian gaya hidup yang ketiga adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan otomatis terjadi karena sebab adalah mereka melakukan hubungan di luar pernikahan atau jarak bayinya terlalu dekat sehingga menyebabkan hamil berikutnya yang sedang dijalani ibu itu tidak diinginkan. Nah, di sini jika seorang ibu mengalami kondisi di mana dia hamil dan hamil tersebut tidak diharapkan, maka secara otomatis ibu akan sangat membenci kehamilannya sehingga dia tidak ingin melakukan hal-hal positif yang dapat meningkatkan kesehatan baik ibu maupun bayinya. Misalnya tadi mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian melakukan kunjungan ANC secara rutin, sehingga dia tidak bisa mengetahui perkembangan bayinya dan menyebabkan beberapa hal yang bisa merugikan atau berisiko baik dirinya maupun bayinya seperti keguguran, prematur, ataupun bahkan kematian janin. Kemudian yang kedua, selain tadi faktor-faktor yang pertama adalah faktor fisik yang dipengaruhi oleh faktor status kesehatan, kemudian gaya hidup, kemudian yang kedua adalah nutrisi, yang kedua ini adalah faktor psikologis, faktor yang kedua yang mempengaruhi kehamilan. Di sini ada 3, yaitu ada stresor internal maupun eksternal, kemudian support keluarga, dan partner abuse atau perilaku buruk dari pasangan. Yang pertama adalah stresor internal dan eksternal, di mana stresor adalah stres yang terjadi pada ibu hamil yang dapat mempengaruhi kesehatan baik ibu maupun janinnya. Di sini jika ibu itu mengalami stres, maka bisa menghambat perkembangan atau menyebabkan gangguan emosi pada janin pada saat lahir nanti jika stres pada ibu tidak tertangani dengan baik. Nah, beberapa pemicu, faktor-faktor pemicu stres bisa berasal dari dirinya sendiri yang disebut stresor internal dan dari luar seperti stresor eksternal. Stresor internal misalnya adanya beban psikologis yang ditanggung oleh ibu dapat menyebabkan gangguan perkembangan bayi yang nantinya akan terlihat ketika bayi lahir.
Kemudian yang kedua, anak akan tumbuh menjadi seseorang dengan kepribadian yang tidak baik, bergantung pada kondisi stres yang dialami oleh ibunya selama dia hamil, seperti menjadi temperamen, autis, atau menjadi orang yang minder atau rendah diri. Kemudian stresor eksternal. Stresor eksternal bisa berasal dari luar, bentuknya bervariasi, misalnya adalah masalah ekonomi, konflik keluarga, pertengkaran dengan pasangan atau suami, dan adanya tekanan dari lingkungan, misalnya respon yang negatif dari lingkungan pada kehamilannya, misalnya dia hamil yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua adalah support keluarga. Di sini support keluarga atau dukungan keluarga selama ibu menjalani kehamilan sangat penting sekali. Di sini psikologis ibu hamil yang cenderung lebih labil daripada wanita biasa itu memerlukan banyak dukungan dari keluarga, terutama adalah suami. Di sini keluarga juga harus membantu dan mendampingi ibu dalam menghadapi keluhan-keluhan yang muncul selama kehamilan agar ibu merasa tidak sendirian. Kemudian jika ibu mengalami kecemasan yang berlanjut, ini bisa mempengaruhi nafsu makan, kemudian menurunnya imun atau mual muntah yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, dalam menjalani proses itu, ibu hamil sangat membutuhkan dukungan yang intensif dari keluarga dengan cara menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada ibu hamil tersebut. Yang ketiga adalah kekerasan dari pasangan. Di sini seorang ibu hamil mengalami kekerasan oleh pasangannya selama proses kehamilannya, bisa langsung maupun tidak langsung. Bentuk langsung itu misalnya ibunya mengalami kekerasan fisik dan menyebabkan ibu dan bayinya mengalami trauma seperti fraktur tulang, kemudian perdarahan atau solusio plasenta. Kemudian bentuk tidak langsung bisa reaksi emosional dan depresi. Nah, di sini biasanya seorang ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dia mengalami depresi atau tekanan, dia larinya adalah ke konsumsi alkohol dan merokok, di mana itu bisa mengganggu proses kehamilannya. Biasanya wanita yang mengalami kekerasan kebanyakan dialami oleh wanita yang pendidikannya rendah, kemudian umur yang terhitung muda dari proses kehamilannya tersebut, dan hamil di luar nikah. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Terdiri dari 3, yaitu ada kebiasaan adat istiadat, kemudian fasilitas kesehatan, dan ekonomi. Kemudian yang pertama adalah kebiasaan adat istiadat. Di sini ada yang merugikan kesehatan ibu hamil, tapi juga ada yang tidak merugikan kesehatan ibu hamil. Nah, di sini sebagai seorang nakes harus menanggapi dengan bijaksana, jangan sampai menyinggung adat istiadat setempat yang sudah berlaku di tempat tersebut. Kemudian jika hal itu membahayakan, maka sebaiknya diberikan edukasi, tapi jika itu tidak membahayakan, maka sebaiknya dibiarkan saja. Ya, penyampaian jika hal adat istiadat tersebut dianggap membahayakan ibu hamil, maka penyampaiannya bisa melalui berbagai teknik, misalnya melalui media massa, kemudian pendekatan dengan tokoh masyarakat, ataupun penyuluhan dengan media yang efektif, sehingga mampu merubah perilaku di warga setempat tersebut. Kemudian fasilitas kesehatan. Di sini adanya fasilitas kesehatan yang memadai di sekitar ibu hamil itu bisa menentukan kualitas pelayanan pada ibu hamil tersebut. Karena dengan adanya fasilitas kesehatan bisa dilakukan deteksi dini, kemudian sehingga bisa diketahui adanya penyulit ataupun langkah antisipatif dari kondisi ibu tersebut jika ibu tersebut mengalami keabnormalan atau kegawat daruratan. Kemudian fasilitas kesehatan ini juga akan mempengaruhi laju AKI dan AKB.
Karena fasilitas kesehatan ini juga bisa salah satu penyumbang dari tingginya AKI karena adanya 3 terlambat, seperti terlambat dalam pengambilan keputusan, kemudian terlambat dalam mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat dalam menerima penanganan yang tepat. Oleh karena itu, hal-hal tersebut perlu disampaikan ibu hamil pada saat dia melakukan kunjungan ANC. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi. Tingkat sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikologis ibu hamil. Jika ibu hamil tersebut pada posisi ekonomi yang baik, maka otomatis dia akan mendapatkan kesejahteraan fisik dan psikologis yang baik pula. Begitu pula sebaliknya. Contoh beberapa masalah ekonomi seperti suami tidak bekerja, berhenti bekerja, penghasilan kurang, ataupun hidup di lingkungan yang kumuh, dia bisa rentan terhadap penyakit sehingga tidak dapat mengkonsumsi makanan bergizi, ataupun ibu harus bekerja sehingga menyebabkan waktu istirahatnya berkurang, biaya untuk periksa hamil dan untuk bersalin tidak ada sehingga menyebabkan komplikasi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Jika ada yang ditanyakan, kita bisa kembali ke diskusi di Edmodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.